anak-anakku sekalian, sebelum kita memulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Salah satu memimpin doa, Akram, silakan maju ke depan. Memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Dimulai. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita siapkan ya, sebelah-sebelahnya yang tidak datang ya. Aura ada nggak, Aura? Hadir. Terus namanya siapa namanya? Asma. Hadir. Terus Dede Alif. Hadir. Sanidia, Andia. Hadir. Nanti yang hadir siapa ya? Apa? Ada yang hadir. Berarti satu ya. Satu yang tidak hadir. Satu yang hadir tidak hadir. Ya itu saja ya. Lalu nanti kita lanjutkan. Kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Anak-anakku sekalian, sebelum kita memasuki pembelajaran berikutnya, Ibu akan mereview ya pembelajaran yang kemarin tentang Pancasila ya. Akram, apa dasar negara kita? Kapan lahirnya Pancasila dan apa makna Pancasila sebagai dasar negara? Pancasila adalah dasar negara. 1 Juni, Pancasila sebagai dasar pedoman menyelenggarakan pemerintahan negara Republik Indonesia. Terima kasih, betul ya itu Pancasila merupakan dasar negara kita. Ya, lahirnya Pancasila pada tanggal 1 Juni 1945 dan merupakan Pancasila sebagai dasar negara kita, sebagai dasar pedoman penyelenggaraan pemerintahan negara Republik Indonesia. Nah, Ibu akan melanjutkan ya materi berikutnya mengenai norma ya. Apa yang kalian tahu tentang norma? Ayo Marsa, berdiri coba. Pedoman tingkah dalam pergaulan di masyarakat. Ya betul. Norma itu adalah aturan yang berlaku di dalam masyarakat ya. Lalu siapa yang bisa menyebutkan macam-macam norma di dalam masyarakat? Ya selalu. Norma agama, norma kesopanan, norma kesusilaan, norma hukum. Ya, betul. Ya, ada norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, dan norma hukum. Itu ada berapa? Ada berapa? 4 macam norma yang ada di dalam masyarakat. Nah, kita akan melihat sekarang ya PowerPoint ya Ibu ya tayangan ya. Halo, Ibu tayangkan di sini. Jangan lihat tujuan pembelajarannya. Ya, tujuan pembelajarannya peserta didik dapat menyebutkan macam-macam norma dari pertanyaannya di sini. Yang dari guru dengan benar. Ya. Lalu yang kedua, peserta didik dapat memberikan contoh perilaku berdasarkan norma dan dalam macam-macam norma dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. Lalu yang ketiga, peserta didik dapat menganalisis kasus dengan melihat video kasus pelanggaran lalu lintas dengan tepat. Nah, sebelumnya kita bagi kelompok dulu ya. Bagi kelompok ya. Kita lihat kelompok dua.
Muhammad Rafa. Ya, kelompok 2. Mana kelompok 2-nya? Ya, sini. Lalu kelompok 3, Siva Aulia, Adelia, Denisa, Kurniawan, dan Akram. Mana kelompok 3? Kelompok 4, Yaskia, Ananda, Aurel, Muhammad Riza, dan Feriasa. Tunjuk tangan mana? Ya. Pembelajaran ya. Kita akan melihat suatu video. Norma yang tadi sudah disebutkan ya. Nah, ini macam-macam normanya. Norma menurut Kirsten Baum dalam Dahiri menjelaskan bahwa norma merupakan tatanan aturan hukum arti luas secara umum diklasifikasikan sebagai berikut, yaitu pertama, norma agama merupakan peraturan hidup yang harus diterima manusia sebagai larangan-larangannya dan ajaran-ajaran yang berasal dari Tuhan yang Maha Esa. Ya, pelanggaran terhadap norma agama ini akan mendapatkan hukuman dari Tuhan yang Maha Esa di akhirat kelak. Lalu yang kedua, norma kesusilaan, ya, merupakan peraturan hidup yang berasal dari suara hati nurani manusia. Peraturan hidup yang bersumber dan diadakan oleh masyarakat itu sendiri untuk mengatur pergaulan, sehingga masing-masing masyarakat saling hormat dan menghormati. Akibat pelanggaran terhadap norma kesopanan dicela sesamanya atau dicela oleh masyarakat setempat. Ya. Lalu yang keempat, norma hukum adalah peraturan hidup yang dibuat oleh penguasa negara atau lembaga. Norma hukum bersifat mengikat, dia mengikat dan memaksa. Ya, sifatnya dia memaksa dan mengikat berarti berlaku untuk semua orang. Ya, sedang beberapa orang yang sedang melakukan kegiatan agama yaitu membaca Quran ya. Lalu lihat ini apa? Ya, ini norma kesusilaan ya. Ini ada temannya terjatuh ya, temannya terjatuh lalu ditolong oleh temannya yang lagi berdiri ya. Karena ini merupakan dari hati saya pribadinya dia, saya membantu teman kita ya. Itu dari norma kesusilaan. Di rumahnya cium tangan sebelum berpergian ya, semuanya ya. Alhamdulillah, itu sudah menerapkan norma kesopanan kalian ya. Jadi kalian sudah menerapkan norma hukum itu bersifat mengikat dan memaksa. Ini gambar apa ya? Gambar orang ditilang. Dia surat-suratnya nggak lengkap ya, jadi dia ditilang ya. Nah, itu adalah jenis-jenis norma dan berbagai macam gambar-gambar ya, yang kalian bisa lihat. Nanti kalian bisa contoh ya, contoh-contohnya apa, norma-norma yang ada yang diterapkan di dalam masyarakat ya. Jadi kalau ditanya sudah mengerti ya. Minimnya kesadaran tertib berlalu lintas masih terjadi di tengah masyarakat. Sejumlah pengendara di Kota Tasikmalaya, Jawa Barat mendapat sanksi sosial setelah video pelanggarannya viral di media sosial. Hey, itu Neng yang memakai sepeda motor hijau agar pulang ke rumah dan segera memakai helmnya. Sebuah rekaman video yang diunggah. Nah, udah kita lihat tadi ya video tentang pelanggaran lalu lintas. Minimnya kesadaran. Ya, dari tayangan video di atas kalian bisa menguraikan apa yang terjadi dan bagaimana jika melanggar dari norma tersebut ya. Setelah itu kalian bisa menyimpulkannya ya, itu juga termasuk norma apa, kalian tulis di kertas, kerjakan per kelompok ya dari sekarang ya. Silakan.
dari hasil diskusi ya. Silakan yang lain diam sejenak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kesimpulan pengendara tersebut, ia tidak mematuhi norma hukum. Norma hukum adalah peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat dan dibuat oleh badan resmi negara serta bersifat memaksa hingga perintah dalam larangan dalam hormat hukum harus ditaati oleh masyarakat. Sekian dari kelompok 3. Norma hukum merupakan aturan yang mengatur tingkah laku manusia dalam kehidupan bernegara. Norma ini dibuat oleh pemerintah dan bersifat tegas serta memaksa. Pelanggaran terhadap norma ini akan mendapatkan sanksi berupa hukuman penjara atau denda. Akibatnya melanggar lalu lintas, akan terjadi kecelakaan, akan terkena tilang, akan kena sanksi pasal 291 ayat 1. Hukum merupakan aturan yang mengatur tingkah laku manusia dalam kehidupan berbangsa. Akibat melanggar norma hukum atau melanggar peraturan lalu lintas, mendapat sanksi yang tegas berupa hukuman penjara atau denda. Sanksinya diatur dalam Hukuman yang akan didapat jika melanggar aturan lalu lintas. Oleh karena itu, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. Dari presentasi kalian dari kelompok 1 sampai 6 ya, yang kalian presentasikan tersebut, Ibu akan memberikan kesimpulan ya. Kesimpulan itu yaitu gambar atau tayangan video tersebut itu mengenai norma hukum ya. Lalu itu apa? Gambar apa? Gambar jenis pelanggaran norma hukum tidak mempergunakan helm. Ya kata dia kan balik gitu kan ya. Itu tidak mempergunakan helm. Nah, tidak mempergunakan helm itu ya melanggar pasal 291 ayat 1 ya. Di mana ya pelanggaran tersebut dikenakan kurungan selama 1 bulan atau denda 250.000 ya. Itu hasil kesimpulan dari semuanya ya anak-anak. Udah mengerti semua ya? Berarti pembelajaran kali ini kalian sudah mengerti ya mengenai norma-norma yang ada ya, jenis-jenis norma, pentingnya norma ya. Lalu melihat video tadi ya, kalian bisa langsung akan memberi kesimpulan tadi ya. Alhamdulillah ya, pembelajaran hari ini sudah selesai. Tapi ya ada lagi satu, nanti akan diberikan linknya untuk memberikan tugas kepada kalian melalui Google Form ya. Di lewat WA Ibu berikan nanti soalnya lewat Google Form. Jadi kalian harus mengerjakannya di rumah. Jangan lupa ya, setelah ini kalian harus mengerjakan di rumah. Dan jangan lupa juga nanti minggu berikutnya kita akan mempelajari tentang hak dan kewajiban pada norma ya. Jadi kalian harus membaca bukunya terlebih dahulu ya, agar kalian bisa memahami ya. Pembelajarannya nanti juga akan didukung oleh Ibu lagi ya, sebagai guru kalian, guru PPKN kalian ya. Terima kasih. Tapi sebelum kita pulang, kita berdoa terlebih dahulu ya. Kakak tolong pimpin doanya ya. Teman-teman, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Amin.